Jadi horek itu kan dari kata horek. Jadi zaman dulu sebelum ada horek sound system ini kan kita sudah ngomong toh, wih kocoknya horek gara-gara lindu. Balik fenomena horek ini sebetulnya ada mentalitas kesewenang-wenangan. Iya. Ketika kamu jadi mayoritas, kamu lebih banyak suara, akhirnya kamu berhak bisa memiliki hak untuk seperti itu. Itu yang bahaya sebetulnya. Bolo-bolo Mas Wim Channel ketemu lagi bersama saya, dan kesempatan kali ini kita akan ngobrol dalam satu sesi podcast bersama Bung Randu Ramadhan. Bung Randu, siapakah dia? Beliau adalah bukan siapa-siapa. Sebetulnya siapa-siapa sih. Cuman kan nggak seru ya kalau saya sebut jati diri Anda ya. Jadi teman-teman yang mungkin tahu hubungan apa saya dengan Bung Randu ini, silahkan komen di bawah ya. Yang jelas Bung Randu ini adalah salah satu teman berdiskusi paling seru yang ada dalam hidup saya. Gimana kabarnya Bung Randu? Baik. Ya, ini masih nyanyi di grup netral? Bagus sih. Oh, ya, oke, terima kasih sudah datang di channel Mas Wim. Jadi saya mau ngobrolin satu hal tentang sesuatu yang menjadi fenomena dalam beberapa tahun terakhir, dan itu cukup identik dengan dua daerah yang paling penting dalam hidup kita ya. Kota ini dan kota ini gitu ya. Jadi kita akan bahas masalah horek. Horek, jadi tahu ya horek ya. Nah, jadi horek ini udah menjadi fenomena dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin dimulai dari zaman COVID kali ya. After COVID lebih kencang. Setelah COVID ya. Jadi horek ini kayak menjadi sebuah hiburan yang ya setidaknya di dua daerah ini ya. Jadi ketika karnaval, semua acara yang sifatnya rakyat, iya, pasti salah satunya itu. Jadi buat bolo-bolo yang belum terlalu familiar dengan horek, silakan Bung Randu untuk menjelaskan definisinya horek ini apa sih sebenarnya. Jadi mungkin sedikit cerita ini dalam diskusi ini. Jadi kalau kita lihat fenomena horek kan dari sudut pandang mata umum dan pandang mata point of view saya gitu. Jadi kalau misalnya dari sampai ini berarti spesialis horek gitu. Spesialnya musik sebenarnya, pemerhati musik. Bukannya dulu kita satu band ya dulu. Oh iya. Jadi kalau kita melihat fenomena horek ini kan sudah menjadi lifestyle ya di sebagian, khususnya di Jawa Timur sebenarnya. Jawa Timur, dan khususnya di epicentrum kota tertentu. Yang plat nomornya N dan AG. Ya, jadi fenomena ini menurut saya adalah suatu bentuk selebrasi, bentuk hiburan yang di dalam tanda kutip hiburan rakyat. Loh, berarti hiburan yang lain itu bukan hiburan rakyat gitu. Iya, misalnya saya suka jazz, berarti saya bukan rakyat gitu. Makanya itu point of view-nya kita berbeda. Ini point of view orang-orang yang pada umumnya. Jadi ketika ada selebrasi 17-an, kadang-kadang malah mungkin pas acara waktu itu sempat takbiran aja bisa berubah jadi takbiran horek sekarang. Oke. Jadi di tahun lalu jadi kencang banget. Nah, jadi memang itu bentuk seperti apa ya? Jadi kayak misalnya di desa, kepingin terlihat bahwa ini solid atau terlihat bahwa desanya ini bergotong royong untuk memberikan acara-acara yang sifatnya besar, mereka patungan untuk sewa sound dan lain-lain. Jadi memang kalau dari kacamata masyarakat, horek adalah suatu bentuk selebrasi. Oke. Nah, kalau dari kacamata saya dari pemerhati musik, sebenarnya horek itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan orang-orang sering ngomong bahwa aliran musik horek. Kalau dari sisi pandangan mata saya, sebenarnya aliran musik horek itu tidak pernah ada. Kalau dari kata ini, kalau bahasa Gen Z apa CMIIW apa? Correct me if I'm wrong. Cemiu. Jadi kalau salah, mohon maaf, ini dari kacamata saya. Jadi horek itu kan dari kata horek. Jadi zaman dulu sebelum ada horek sound system ini kan kita sudah ngomong toh, wih kocoknya horek gara-gara lindu. Ya, jadi sebenarnya horek itu adalah bentuk karena sound system yang besar. Berarti kata horek itu dari dulu sudah ada. Oke. Bergetar. Horek itu bergetar. Akhirnya bergetar. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pandangan mata saya, pandangan telinga mau mata ya musik kok. Nah, ya, jadi basically dia adalah electronic dance music. Dia remix. Tapi sebenarnya apapun musiknya bisa jadi horek ketika volumenya dikencangkan dengan sound system yang dan menggetarkan. Itu sebenarnya semua bisa. Tapi karena horek dengan identik dengan musik-musik remix, bahkan lagunya Godfather aja dijadikan musik horek. Itu. Jadi memang konsep remix. Jadi tapi akhirnya pola pikir orang-orang mendengar bahwa ada musik horek. Sebenarnya kalau dari sisi mata kita, bahwa horek itu sebenarnya bukan musik. Horek itu adalah efek
yang ditimbulkan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda ke Surabaya, kota-kota besar, klub-klub yang dalam suatu tempat yang big room apa-apa yang memiliki sound system ya, karena saya dulu pernah punya tempat seperti itu ya. Anak dugem ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sangat memahami tentang getaran-getaran horeg yang bisa pakai subwoofer dan lain-lain ini. Jadi apalagi kalau klub-klub yang besar sekali yang di Jakarta, sebenarnya di dalam sana walaupun musiknya berbeda, genrenya remixnya berbeda, tapi ya sebenarnya horeg juga. Tapi skupnya adalah di dalam suatu indoor ruangan. Horeg yang terkonten. Ya di dalam ruangan. Iya, oke. gitu loh. Intinya gitu. Tuh kalau dari sudut pandang mata saya itu. Oke, nah kita tahu ya fenomena horeg ini walaupun dipahami sebagai hiburan rakyat tanda kutip, pada kenyataannya kan nggak semua rakyat itu suka juga. Ya, betul. Ya, kita tahu bahwa ya di video-video ya. Ini saya ngelihatnya dari sisi sosial media aja ya. Jadi sebetulnya ketika ada pemberitaan tentang horeg ya, yang efeknya itu sudah bukan hanya memakakkan telinga ya. Bahkan kita tahu di beberapa video itu ketika terjadi rombongan mobil yang mengangkut sound, Sound-nya berapa besar sekali. 16 sub dan sebagainya gitu ya. Itu sampai mereka ada yang rela merusak gapura, merusak jembatan, kemudian Memecahkan kacanya orang. ya kalau itu pasti ya. Sampai apa ada balkonnya rumah orang tuh ditetelin. Ya, Deli. Nah. Katanya nanti diganti kok. Dan ternyata kan yang komentar ini sekali lagi secara umum ya. Ya, Kalau pengguna sosial medianya umum itu kebanyakan menghujat. Ya. Beda ya kalau memang apa pencinta sound dan sebagainya itu beda. Tapi kok secara umum yang tak lihat loh ya, itu kan banyak menghujatnya. Nah, dan selalu jawabannya itu banyak yang template juga. Kalau nanti kita ganti kok. Kalian kalau nggak tahu kejadiannya wis gak usah ngomong nih loh. Wong iki wis dijoli. Gitu kan. Nah, menurut Bung Randu gimana tanggapannya terhadap pendapat itu? Saya mencoba untuk orang netral ya, pandangan orang netral. Oh, lah iya berarti kan dan netral sama dia Iya, kan. netral bagus mau. Iya. Jadi gini, saya tidak dalam posisi untuk menjudge benar atau salah. Oke. Musiknya ya, sound systemnya. Karena di dalam, kita ngomong bahasanya horeg aja lah ya. Ya, dalam horeg ini, itu banyak hal yang positifnya ada, tapi juga mudaratnya banyak. Positifnya sebenarnya dari segi, ya jelas, banyak Hiburan orang yang lah ya. hiburan rakyat. Karena gini, orang kelas menengah ke bawah itu hiburannya itu tidak terlalu banyak, terbatas. Beda sama orang kelas menengah ke atas, dia bisa untuk memilih. Jadi gitu. Dan di situ, sisi ekonomi juga terbuka. Jadi banyak orang jualan, ketika itu orang bisa dapatkan uang, sound system juga bergeliat. Nah, ya itu sebenarnya itu dari sisi positifnya. Mentanggapi dulu ya, gimana dengan pendapat orang yang merasa bahwa aku ngerusak toh nanti tak ganti. Nah itu, jadi gini, yang saya lihat akhirnya sisi jeleknya adalah ketika mereka berbondong-bondong menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan, akhirnya kesewenang-wenangan ini diwajarkan. Ketika kesewenang-wenangan diwajarkan itu yang berbahaya. Nah, sebenarnya banyak hal sebenarnya bukan hanya horeg. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kesewenang-wenangan yang diwajarkan ini itu berbahaya. Jadi menurut saya apapun itu ketika sudah berlebihan dan sudah mengganggu orang, karena saya setuju, tidak semua orang suka horeg, tidak suka dengan musik yang kencang. Jangankan begitu, ketika ada istighosah akbar yang berlebihan suaranya, itu juga untuk kesewenang-wenangan loh. Ada orang kawinan nutup jalan, tiba-tiba nutup jalan aja, kita tiba-tiba dialihkan, itu bentuk kesewenang-wenangan. Ketika ini sudah diwajarkan di dalam alam bawah sadar kita bahwa ya wis lah, wong iki wong kawinan, wong kampung lah. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah ini harus dicarikan solusi. Kalau ini disewenang-wenangkan, semua hal akhirnya dianggap Ketika mayoritas dia bebas berbuat apa saja. Tapi menurut Bung Randu, apakah kan tadi kan nyebut soal kesewenang-wenangan yang sudah dinormalkan ya? Tapi apakah itu juga bukan dampak dari bagaimana negara ini juga gagal mewujudkan keteraturan ya, dari sisi hukum, aturan? Karena kalau bicara senang-wenang, orang kaya yang senang-wenang juga banyak. Ya kan? Tapi mereka punya duit bisa apa nutup jalan seperti itu. Ini menarik. Aparat juga senang-wenang. Ini menarik. Ini hubungannya akhirnya dari horeg. Akhirnya kita ngelihat simbol masalahnya dari mana. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial ini sangat mempengaruhi loh. Kadang orang-orang yang mungkin mabuk di jalan sampai jam 12 malam atau apa, akhirnya berpikir, lah aku lagi ini seneni. Lah sedangkan orang-orang, mohon maaf ya, yang main Harley dan lain-lain, atau mungkin yang punya Pajero yang dalam tanda kutip senang-senangan gitu. Akhirnya mereka itu melakukan itu pun itu menjadi hal yang wajar. Sebenarnya memang apa ya, ini sebuah simalakama sebenarnya ini loh ya. Karena kita ini dari atas, dari tingkatan ekonomi atas sampai bawah ini sebenarnya mungkin bentuk seperti apa ya, bouncing ya. Jadi ketika atas melakukan seperti ini, ketika bawah ini mayoritas, akhirnya ya kalau mereka bisa itu kenapa kita tidak? Nah, ketika ini kita tidak bisa kita carikan solusi, ini akan terjadi seperti ini. Oke, balik ke soal logika bahwa kita ngerusak toh nanti kita ganti kok. Itu bisa nggak dianalogikan misalnya gini, sampai tak wantemi ya, sampai bonyok,
Terus ketika diprotes gimana? Walau nanti tak obati aja kok. Iya. Apakah kurang lebih seperti itu? Sangat memang seperti itu. Hmm. Padahal kan ini kan masuk ke dalam propertinya orang ya. Ya. Hak gitu loh. Orang itu berhak untuk menolak loh. Hmm. Orang itu berhak untuk menolak gitu loh. Kan banyak juga mereka yang mengatakan gini, lo kita sudah bicara baik-baik kok sama yang katakanlah balkonnya diteteli, kacanya pecah gitu kan. Tapi kok aku gak yakin ya. Katakanlah Tapi kondisinya digeruduk wong akeh. iya, katakanlah dia tanda kutip setuju, itu karena takut Pressure juga aja, bisa. karena pressure gitu loh, ya kan. Kan ada tuh videonya yang ada ibu-ibu di warga semuanya nggak berani, dia ngambil air nyiram terus airnya gegeran, itu kan ada itu juga. Ya mungkin dia berani. Dan itu dengar-dengar apa benar sih sampai mentalitasnya itu ketika Horek ini bisa mecahkan kaca, itu malah semakin bersorak, malah tambah nyawer seperti itu, benar ya kayak gitu. Iya, itu kan sebenarnya hampir sama dengan fenomena breng-brengan motor, mobil dulu itu kok. Saya tuh masih ingat banget waktu dulu zaman anak mobil zaman dulu di Jakarta itu, ketika dia bisa RPM-nya tinggi, akhirnya bisa mecahin apa-apa. Ya sebenarnya hampir sama. Kalau itu mainannya anak orang kaya, kalau sekarang dia bentuknya lain. Sebenarnya kayak gitu sih. Manusia ya begitu memang kadang-kadang sifatnya. Ketika dia bisa menjadi hal yang dia menjadi Bisa menindak, bisa berkuasa. ya begitu. Jadi bisa dikatakan Jadi fenomenanya ini bukan Horeknya ya. Ya. Tapi sosial nature-nya manusia, secara psikologis ya. Nature-nya manusia. Di balik fenomena Horek ini sebetulnya ada mentalitas kesewenang-wenangan. Iya. Ketika kamu jadi mayoritas, kamu lebih banyak suara, akhirnya kamu berhak bisa Iya. memiliki hak untuk seperti itu. Itu yang bahaya sebetulnya. gitu. Jadi bolo-bolo ini sebagai disclaimer ya atau penegas. Sebetulnya saya nggak tahu dia seperti apa. Tiba-tiba dia diem-diem, wah pencinta Horek ya saya nggak tahu. Kayak aku nyotel nang oman. Tapi kalau saya sendiri, ini bukan masalah suka tidak suka musiknya, ya. Karena ya kita boleh kok punya selera musik masing-masing. Tapi yang saya khawatirkan itu adalah, nah dibalik ini apa? Jadi sudah jelas ya, ketika pemakaian musik dalam volume yang sangat besar, itu kan pasti merusak ya. Pertama merusak kaca, ya kan. Nah, terus merusak gendang telinga. Padahal dia meninggal ya. Ada anak kecil yang meninggal di mana itu ya? Ya jadi sampai ada yang meninggal. Mengganggu. Ada orang yang sakit dan sebagainya gitu kan. Jadi merusak gendang telinga, merusak jiwa, kemudian ini yang menurut saya yang paling bahaya, dan ini sebetulnya sudah ancaman untuk peradaban ya. Merusak mental. Ya. Karena apa? Banyak yang berpikir bahwa ya selama kita rame-rame kita boleh kok, selama kita punya uang kita boleh kok melakukan apa saja. Itu kan yang bahaya kan. Dan ini harusnya menjadi concern pemangku kebijakan loh. Iya. Dan satu lagi yang saya agak sedih. Jadi sebetulnya kan fenomena nyetel Horek kencang-kencangan ini kan sekarang bukan hanya di karnaval atau di acara-acara ya. Bahkan itu sudah menjadi hiburan sehari-hari. Iya, kadang-kadang di rumah tiba-tiba. Iya, di kampung. Kita kebetulan tinggal di suatu kampung yang ada satu dua yang ya walaupun nggak sering-sering banget ya gitu kan. Yang aku sedih tuh gini, beberapa tahun yang lalu ya, atau katakanlah waktu kita kecil lah ya, namanya hiburan anak-anak itu kan ya main bola, main PlayStation. Kalau udah naik upgrade sedikit, siapa yang bisa main musik, siapa yang bisa jaranan, ya kan? Siapa yang bisa main gitar gitu kan. Tapi sekarang anak-anak bocil-bocil, mereka taunya hiburan itu adalah aku bisa beli sound system, bisa nyetel kencang-kencang. Menurut Anda bagaimana? Ya itu tadi itu, ketika sesuatu yang tanda kutip luar biasa itu menjadi suatu hal yang biasa dan menjadi suatu makanan seharian, ini berbahaya loh. Kadang-kadang kita tiba-tiba denger, loh ada musik seperti itu, ternyata satu rumah nyetel seperti itu. Lah, anak-anak kecil loh ya. Ya masalahnya gini, orang yang nyetel itu merasa bahwa ini hal wajar, tetangga-tetangganya Nggak berani ngomong. yang terganggu itu menganggap bahwa ini wajar karena sudah sering dilakukan. Ini Iya. loh yang terjadi. Mungkin awal bisa jadi ya awalnya terganggu, tapi menjadi suatu hal yang biasa, kan akhirnya jadi senang. Bisa jadi nggak? Iya, bisa seneng atau biasa ya yuk, setiap hari kayak begini. Nah itu tuh Iya. akhirnya itu mindsetnya itu akhirnya berubah menjadi suatu kewajaran. Itu loh yang berbahaya. Apapun itu ya. Kayak gini deh, kita nggak ngomong Horek ya. Mewajarkan orang masuk ke pekarangannya orang, walaupun itu dia merasa tetangga baik atau apa, itu private property, Pak. Tetapi ketika kita sudah di lingkungan yang sifatnya sudah benar-benar lingkungan padat penduduk, kita keluar akhirnya merasa wajar. Padahal sebenarnya itu tidak wajar. Ya kan memang masyarakat kita ini kan secara umum belum terlalu teredukasi untuk memahami ruang privat dengan ruang dan ruang publik. publik. Ya gitu loh. Nah, sebetulnya kan hiburan itu kan sesimpel Ya. hiburan itu kan buat aku. Ya, Ya oke lah kalau ada teman-teman kita yang sama-sama seneng, kita bisa nikmatin bareng. Tapi kan nggak perlu dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya kan? Ini kan seolah-olah dengan nyetel musik ya, termasuk di kondangan-kondangan. Iya. Yang nikmatin siapa, kemudian suaranya kenceng sampai 1 kilo kan gitu kan, seolah-olah kan ketika saya punya hajat, semua orang harus berada dalam genggaman. Iya. Dan satu hal lagi ya kita sering ya datang di kondangan-kondangan di desa ya,
yang sound systemnya wis nauzubillah gitu ya. Kalau manusia normal tahan nggak? Ketika kita datang ke undangan kan kita butuh ngomong kan, ngobrol, bersilaturahmi, ngobrol sama sesama undangan, sama keluarga yang punya hajat. Kalau kita bicara normalnya, orang kan pasti terganggu. Ya, terganggu. Tapi sekarang menjadi tidak terganggu karena apa? Karena sudah mewajarkan Karena itu. sudah menjadi wajar itu. Dan menurut Bung Randu, fenomena seperti ini harusnya menjadi perhatian pemangku kebijakan nggak sih? Ya, jadi menurut saya gini, ini nih semua harus bisa bergandengan tangan ya, karena stakeholder itu juga harus punya regulasi gitu loh. Kan kita ngomong tadi ya, ini di beberapa kota, di tempat lain sebenarnya nggak ada. Kita ngomong gini aja deh, kita nggak ngomong horek. Kita ngomong Apapun lah, musik apapun kita lah ya. ngomong adalah dengan menggunakan sound besar. Di Jakarta tuh ada namanya, ya kalau di Jakarta tuh pusatnya tempat hiburan lah, ya. Mulai dari tingkat menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Ada namanya klub. Klub ketika dia melakukan party di luar namanya rave party. Yang terkenal di Indonesia namanya DWP, yang kemarin sempat heboh itu loh, yang katanya ada pemerasan Jakarta Warna Project. Itu kan pakai sound system yang karena ini datang DJ dari luar negeri yang istilahnya DJ nomor 1, nomor 2 dunia datang, mereka main di sana. Menurut saya sound systemnya udah ngalang-ngalang horek gitu menurut saya dengan itu. Itu pun pemerintah membuat regulasi, menggunakan itu harus menggunakan izin. Harus jauh dari tempat tinggal penduduk dan lain-lain. Ada regulasi loh. Dan mereka yang datang ke sana karena memang menikmati. Gitu loh. Dan setahun sekali acara besar. Jadi kita tidak menjudge orang suka apa. Kamu suka di sini, saya tidak suka di sini, bukan berarti saya menganggap bahwa ini suka tidak jelek. Tapi kan bagaimana untuk tidak saling mengganggu. Menurut saya, horek ini bisa menjadi suatu hal yang bisa menjadi istilah hiburan masyarakat, tapi dengan regulasi yang benar. Misalnya karnaval, oke deh, karnaval 17-an, itu pun nggak sebulan loh. Bayangkan dulu pernah saya pulang dari kantor, saya mau pulang ke rumah, terjadi macet panjang. Ternyata itu ada truk bawa sound system gede di depannya pom bensin di jalan besar loh ini ya. Jalan tengah kota ya. Tengah kota mereka lah nyetel sound system, mereka joget-joget. Saya nanya dong, loh ini emang ada karnaval kan belum mulai? Cek sound. Bayangkan loh, cek sound di tengah jalan, acaranya masih berapa hari lagi? Karena mereka merasa ini di dalam bulan. Tapi memang sering ya kasus tuh yang kurang ajar itu sebetulnya tukang soundnya. Dalam kasus-kasus yang kita pernah di tempat di rumah saya tinggal itu kan ada sekolah, ya kan? Iya. Acara pentas seninya itu besok pagi. Tapi sound horek itu sampai sepanjang malam. Akhirnya saya datangi dan minta itu berhenti. Dan itu sebetulnya bukan pihak sekolah yang meminta itu. Dan saya yakin warga sekitar pun juga belum tentu semuanya senang. Tapi ya aku bilang aji mumpung. Aji mumpung. Kita punya tempat menyediakan untuk event. Yang eventnya itu sebetulnya tidak berbau horek sebetulnya. Tapi kemudian tukang soundnya ini aji mumpung. Itu gimana? Jadi memang kadang-kadang yang gitu, kalau kita ngomong sama si operator ya, itu banyak hal kok kadang-kadang. Kadang-kadang juga kadang-kadang mikir ya, operatornya acara sudah selesai, kok suka banget ya gitu ya. Ini bukan cuma sekedar musik kenceng ya. Ini mohon maaf ini, saya tidak menyinggung apa. Ada nih besoknya sholat id nih. Mereka cek tes 1, 2, 3 ya. Tes 1, 2, 3. Menurut saya tes 1, 2, 3 sebelumnya subuh mereka selesai sudah cukup. Wong nggak nyanyi aja loh. Gitu. Bayangkan tes 1, 2, 3 itu dari jam 12 malam sampai pagi loh. Tujuannya apa sih sebenarnya? Saya tahu mau parani gue ya. Iya, itu tujuannya apa sih gitu. Apa? Jawabannya apa? Ya, dia ngomong memang ya minta maaf. Untungnya sangat bisa diajak ngomong karena waktu itu saya bukan besoknya saya sholat di situ kok. Cuma ini kan lebih ke awareness ya. Gitu loh. Kenapa sih harus seperti itu gitu loh. Dulu di rumah di kota tuh seperti itu juga. Mau ada pensi besoknya anak-anak SMP, malamnya pemain soundnya gede kenceng banget. Itu sampai ngamuk-ngamuk saya datang ke sana. Tujuannya apa? Ya kembali tuh ketidakfahaman tentang ruang publik. Ruang publik gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan frekuensi udara itu bisa tapi nggak sampai tekan situ ya. Pemikirannya susah juga. Sebenarnya ruang publik itu di dalam itu kan ada individu-individu yang punya hak privat gitu loh di dalam ruang publik. Kita kembali lagi ke regulasi itu tadi ya. Sebenarnya gini, mulai dari tingkat terkecil RT RW desa Lumbung jadi presiden. Tapi ke bupati dan lain itu nanti regulasi. Nanti dari kepolisian juga. Anggaplah kata, battle sound. Ada di lapangan, hampir semua desa punya lapangan kok. Satu hari di sana battle sound, sak joget-jogetnya apa-apa. It's okay ya, kita bisa toleransi ya. Hanya untuk satu hari. Di sana perekonomian akan terbuka kok. Ada jualan cilok dan lain-lain. Bahkan mau sebulan sekalipun nggak masalah sebetulnya. Gitu, ada sound system. Asal tempatnya, jamnya disepakati ya. Memang di sana memang dibuat seperti itu. Tidak masalah lah. Tapi kalau sudah di mana-mana, nggak kenal waktu, gitu ya. Tapi terkait regulasi, mungkin nggak sih sebetulnya ya kalau di kalangan-kalangan tertentu
sepatu itu ada regulasinya yang bahkan soundnya lebih gede, kata soundrenalin. Iya. Ya kan kalau kita anggapan umum bahwa horeg ini disukai oleh kalangan rakyat jelata misalnya ya, gitu kan. Bisa jadi nggak sih penyelenggara tuh gini mikirnya adalah, alah wis gak paham aturan juga, penegak hukumnya juga, akhirnya wis sejarno lah gitu kan. Ya inilah yang jadi masalah kadang-kadang. Penegak hukumnya ya itu semua dari tingkatan ke daerah apa kadang-kadang merasa bahwa ketika kontra secara popularitas mereka akan turun. Karena ini menjadi kesukaan ini loh. Kalau misalnya segala sesuatu akhirnya berpikir bahwa suara terbanyak. Jelek. Tapi kita harus acungi jempol, ada beberapa ini kemarin. Oh iya, Pak Kapolres kita kemarin itu dia tegas loh. Dia itu. bisa menjembatani. Dia langsung ngomong bahwa maksimal jam segini dan kamu tidak boleh mengganggu karena dia nothing tulus. Dia soalnya Kapolres kan nggak dipilih oleh rakyat. Itulah. Ketika regulasi ini tidak hanya berpikir kepala politis, daerah sama dewan nggak berani. Gitu loh. Akhirnya dia takut unpopuler gitu loh. Takutnya begitu. Tapi wajib ya, harus menjadi concern ya. Harus diperdakan ya. Harus. Jadi gini Bolo, bukan untuk kita menghilangkan hiburan ini ya, gitu. Bukan. Tapi untuk membuat difasilitasi loh malah difasilitasi gitu loh. Ini takutnya adalah ketika fenomena ini terjadi, akhirnya banyak nanti fenomena baru yang ini sudah selesai, nanti akan muncul lagi. Tiba-tiba mungkin tari buaya, tiba-tiba boyo nang tengah jalan, tiba-tiba mengganggu, ya kan? Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu. Dan ini impactnya jelek loh. Ini jujur, tempatnya kita yang kita tinggal ini sama kota tetangga, sampai orang ngomong, ini pasti orang Jawa Timur ini, komen-komennya loh. Padahal yang melakukan mengganggu kadang-kadang hal-hal yang mengganggu ini bukan cuma begini tok loh. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan, tapi karena sosial media yang begitu besarnya. Sampai kemarin itu ada pemenangannya presiden, kan bawa tuh ke sana ke Jakarta, itu dihina-hina di Jakarta. Itu efek itu sebenarnya yang kita jaga sebenarnya. Kita sebagai pewaris tahta Majapahit itu merasa sampai ada komen Jawa sama dengan Jawa hama, aduh. Gitu loh. Ya. Oke, jadi kita setuju ya bahwa ini adalah fenomena yang tidak bisa dibendung sebetulnya ya. Tapi kita tentu saja bisa untuk melakukan kompromi. Itu yang paling penting ya. Kompromi. Dan saya jujur aja ya, saya sangat berharap mudah-mudahan video ini ditonton oleh dedengkot-dedengkotnya horeg. Kita tahu ada Pak Kumis ya namanya. Pak Brewon ya. Oh iya loh, kebuka guys nama kotanya. Tapi saya betul pengen diskusi ya. Saya yakin pasti beliau punya kebijaksanaan untuk itu ya. Saya nggak pengen bahwa kegelisahan ini akhirnya menjadi dua kutub yang berhadapan-hadapan dan nggak ketemu gitu loh. Yang satu ini udah sebodoh amat. Yang penting aku happy, mau ganggu orang nggak masalah. Yang ini hanya ya seperti kontra itu kan. Tapi kalau dua pihak ini bisa duduk bareng, ya coba ya, mungkin suatu saat Om Brewok bisa diajak podcast di sini, ya kita istilahnya saling sharing. Saya yakin kok beliau pasti juga dari hati kecilnya itu nggak ada keinginan nggak ada untuk membuat orang terganggu. Dia pengen itu aja supaya berpartisipasi di dalam hiburan rakyat. Karena saya yakin gini ya, segala sesuatu kan tergantung pemimpinnya. Kata Bung Hatta, kalau ingin rakyat menjadi lebih baik, maka pemimpinnya yang harus memberi contoh. Saya yakin kalau dedengkot horeg ini bisa speak up, saya yakin mereka akan lebih tertib, ya kan? Loh, ini minggir sedikit ya, termasuk komunitas underground misalnya. Itu komunitas yang tanda kutip dibenci ya. Tapi marginal. Pengalaman saya pribadi, mereka itu bertanggung jawab, tertib luar biasa gitu loh. Jadi sewa tempat dia benar-benar nggak mau ganggu, tapi di dalam benar-benar kayak orang mabuk kepayang. Kita nggak urus sebenarnya dia mau minum apa yang itu bertanggung jawab, responsibility. Dan mereka pulang dengan kamu punya responsibility dengan apa yang kamu lakukan. Jadi tidak berlebihan kalau kita juga berharap teman-teman horeg lover itu bisa mencontohnya seperti itu ya. Karena biarlah kita semua punya kesenangan sendiri-sendiri, tapi kita sepakat pada satu hal bahwa kesenangan kita tidak boleh sampai mengganggu orang lain. Ketika kita kembali lagi ke Pancasila, tujuan negara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita balik ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Kalau kita tidak bisa menjadi manusia adil yang beradab, tidak akan pernah tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ini sebagai penutup saya menggarisbawahi ya bahwa kita taat aturan, kita tidak mengganggu orang lain, kita menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan regulasi, itu adalah bentuk dari adab. Adab ketika dijalankan akan mewujudkan adil. Ya, karena jangan sampai hanya gara-gara satu komunitas suka akhirnya mengganggu yang lain, itu kan tidak adil. Ketika adab dan adil sudah berbarengan, disitulah kita akan menciptakan yang namanya kemanusiaan. Kita akan muongke orang. Oke, terima kasih Bung Randu ya, Bolo-Bolo Mas Wim, kita ketemu lagi di video berikutnya.